Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video ibu kali ini. Baik sayang, alhamdulillah ya Allah masih beri kita kesempatan, nikmat kesehatan. Ya sayang, baik sebelum kita memulai, kita sholawatan dulu yuk. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, kita baca doa sebelum belajar dulu ya sayang. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihat. Jadi kita biasakan sebelum belajar kita harus doa dulu. Baik, untuk kelas 4 kita masuk belajar PKN ya sayang. Dengan judul Keragaman Rumah Adat di Indonesia. Ya. Jadi keragaman rumah adat di Indonesia itu cukup banyak ya sayang. Jadi di sini ibu ambil cuma 5 saja. Oke? Kita lanjut ya. Baik, yang pertama itu ada rumah gadang. Rumah gadang merupakan rumah adat dari suku Minang yang ada di tanah Minangkabau. Rumah adat ini memiliki gaya arsitektur unik dan sentuhan budaya Melayu Nusantara. Rumah adat gadang juga pernah dijadikan gambar pada mata uang logam 100 rupiah. Karena memang rumah adat dari Sumatera Barat ini sangat ikonik dan juga mudah dikenal sebagai representasi dari Indonesia. Ya. Coba ayo kita lihat nih ya gambar dari rumah gadangnya. Sebelumnya ada yang sudah pernah lihat? Ya, hanya foto aja ya. Baik. Kalau kamu suka makan di rumah makanan Padang sayang, pasti kalian semua pernah melihat gambar rumah adat ini. Ya sayang, sebab apa? Sebab gambar ini sering dijadikan logo di setiap bungkusan nasinya itu. Ya sayang. Jadi itulah rumah gadang ini berasal dari Minangkabau. Ya. Fakta unik rumah gadang itu apa saja? Coba perhatikan ya. Atapnya berbentuk seperti tanduk kerbau. Ya sayang. Atap ini disebut sebagai gonjong. Atap ini disebut sebagai apa? Sebagai gonjong. Kenapa mereka mengambil bentuk tanduk kerbau ya? Ada yang tahu? Ya, karena tanduk kerbau itu melambangkan persatuan dan kesatuan masyarakat dan simbol atap gonjong sebanyak 3 lapis yang disatukan. Jadi, kenapa mereka mengambil atap seperti tanduk kerbau ini? Karena ini adalah melambangkan persatuan dan kesatuan masyarakat. Ya sayang, paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua ada rumah joglo.
Rumah adat Joglo ini berasal dari Provinsi Jawa Tengah yang merupakan rumah adat suku Jawa di bagian tengah dari Pulau Jawa. Ada ruang pendopo sebagai ruang tamu terbuka, sebagai ruang tamu terbuka di depan rumah. Ya sayang, ruang peringgitan juga ada, ruang samping, ruang dalam. Ruang sentong berfungsi untuk ruang penyimpanan. Sedangkan ruang gandok, tangen, dan gandok kiwa berfungsi untuk kamar tidur keluarga. Kita lihat ya, gimana sih gambarnya ini? Ya, jadi ini adalah gambar rumah joglo ya sayang. Rumah adat joglo merupakan rumah tradisional yang memiliki material utama dari kayu jati. Ini terbuat dari kayu jati ya sayang. Biasanya joglo dibangun oleh masyarakat dengan status sosial yang tinggi seperti bangsawan dan kerajaan. Jadi yang punya rumah joglo ini kaum bangsawan dan kerajaan saja. Ya sayang, sebab apa? Sebab untuk membangun bangunan seperti ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Ya sayang, ada yang tahu nggak sih apa sih itu joglo? Ya, jadi joglo itu berasal dari bahasa Jawa yang diambil dari kata Tajung Loro atau juglo yang artinya dua gunung. Ya sayang, dalam filosofi Jawa, gunung adalah tempat yang tinggi dan sakral. Coba kita lihat nih gambarnya. Terdapat dua gunung dari atap rumah joglo ini ya sayang. Ini adalah rumah khas dari Jawa. Kita lanjut ya. Baik, yang ketiga adalah rumah adat Tongkonan. Rumah Tongkonan merupakan rumah adat suku Toraja yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Rumah adat ini memiliki ciri khas yang mencolok di bagian atapnya. Atap rumah ini berbentuk lengkung seperti perahu. Rumah adat ini memiliki dua fungsi. Apa saja itu? Yaitu sebagai tempat tinggal dan juga tempat penyimpanan mayat. Tetapi keduanya terpisah, tidak dijadikan satu. Mari kita lihat gambarnya ya. Nah, ini adalah gambar rumah adat Tongkonan. Ya sayang, rumah Tongkonan ini memiliki bentuk unik dan kental dengan budaya khas Toraja, sehingga menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Ya sayang, secara umum masyarakat Toraja memiliki dua tipe rumah, yaitu rumah pribadi atau rumah biasa, yang biasa disebut dengan banua barung-barung. Dan rumah adat, arti dari Tongkonan itu adalah menduduki atau tempat duduk. Tongkonan ini digunakan untuk tempat berkumpul para bangsawan tanah Toraja untuk bermusyawarah, berdiskusi. Namun, sekarang umumnya rumah Tongkonan ini hanya berfungsi sebagai tempat jasad keluarga masyarakat Toraja disemayamkan. Jadi, untuk sekarang ini adalah rumah-rumah ini untuk tempat persemayaman mayat ya sayang. Paham ya nak? Kita lanjut. Kemudian ada rumah Honai. Rumah adat Honai ini berasal dari Papua. Ya, rumah adat Honai ini dibangun dari kayu dan juga ilalang.
di mana kayu itu sebagai dindingnya dan atapnya itu dari ilalang. Rumah Honai bisa dibilang sebagai rumah adat tersempit dan terminimalis di Indonesia. Dibangun dengan ukuran kecil tanpa jendela dan celah cahaya. Tujuannya apa sih? Kenapa dibuat seperti itu? Tujuannya agar rumah tetap hangat meski udara di luar sangat dingin karena mayoritas penduduk Papua tinggal di perbukitan atau di gunung ya sayang. Mari kita lihat ya nak. Nah ini adalah gambar rumah adat Honai ya. Rumah Honai ini merupakan salah satu rumah khas Papua. Namun tidak dapat ditemukan di seluruh Papua. Jadi bukan berarti di Papua semua seperti ini ya sayang, rumahnya bukan. Hanya dapat ditemui pada suku Dani, tepatnya di Lembah Baliem ya. Kalau kalian ingin ke Papua, kalian harus ke suku Dani di Lembah Baliem, baru kalian bisa menemukan rumah Honai ini ya sayang. Karena tidak di semua Papua rumahnya seperti ini ya. Oke, kemudian Honai yang merupakan sebutan untuk rumah adat yang ditempati oleh laki-laki. Ya sayang. Sementara itu, rumah untuk perempuan memiliki sebutan yang berbeda yaitu EBI. Keduanya sama-sama rumah khas Papua dan mampu menampung 5 hingga 10 orang. Baik, oke. Jadi rumah Honai ini hanya untuk dihuni oleh laki-laki saja. Ya sayang. Oke, kita lanjut. Nah, yang kelima adalah rumah bolon. Rumah bolon merupakan rumah adat yang terpengaruh budaya suku Batak. Ya sayang. Rumah adat bolon ini terdiri dari beberapa jenis, yakni rumah adat bolon Toba, rumah adat bolon Mandailing, rumah adat bolon Simalungun, rumah adat bolon Pakpak, rumah adat bolon Karo, dan rumah adat bolon Angkola. Jadi, setiap jenis rumah adat tersebut memiliki aksen gaya arsitektur yang khusus. Ya sayang. Ya, jadi bolon itu adalah rumoh Aceh, rumoh adat masyarakat Aceh besar. Rumoh bolon ini memiliki makna rumah besar karena memang ukurannya cukup besar sayang. Mari kita lihat ya. Ini dia. Ini adalah gambar rumah bolon ya nak. Perancangan dari rumah bolon ini adalah arsitektur kuno dari Simalungun. Rumah bolon adalah bangunan Batak. Ya sayang. Dulu rumah bolon ini ditinggali para raja di Sumatera Utara. Ada sekitar 13 kerajaan yang silih berganti menempati rumah bolon ini. Nih ya, ibu kasih tahu nama-nama rajanya, yaitu ada Tuan Ranjiman, Tuan Nagaraja, Tuan Batiran, Tuan Bakaraja, dan Tuan Baringin. Ya sayang. Jadi rumah bolon ini adalah rumah bangunan Batak yang berasal dari suku Batak Toba. Ya sayang. Oke. Bu, kenapa sih Allah itu menciptakan kita berbagai macam ragam suku, budaya, bangsa? Ya sayang. Kenapa gitu ya? Tuh ya sayang. Maha kuasa Allah, apapun dapat Allah lakukan sebagai Tuhan semesta alam. Ya sayang. Allah Maha Kuasa, mengapa tak Dia jadikan seluruh manusia ini menjadi orang baik?
atau satu ragam saja, atau satu ras saja, ya. Manusia itu tidak boleh menyangkal kemahakuasaan Allah, sebab hal itu bukanlah sesuatu yang layak diperdebatkan dengan bukti fisik yang dapat dilihat saja tentang kekuasaan tersebut. Akan sangat kerdil rasanya jika manusia menyaksikan hal itu. Ya, alasan mengapa Allah tak menciptakan manusia menjadi seragam, ya, adalah karena hal itu adalah keinginan Allah sendiri, sayang. Manusia tak bisa mengelaknya, sebagaimana Allah menegaskan dalam surat Al-Quran, surat Hud, ayat 118, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'a rabbuka lazalan nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifin. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikanmu manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Ya. Jadi, kenapa Allah itu menciptakan berbagai macam suku dan berbangsa-bangsa? Agar kita, kalian, semua saling mengenal. Nah, makanya Allah itu menciptakan beribu bahkan beratus berjuta umat manusia dengan berbagai macam suku, ras, budaya, agama. Ya sayang, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Seperti itu ya sayang. Jadi kita itu di Indonesia itu banyak sekali sukunya, bahasanya ya sayang ya. Baik, itu saja. Ini ada tugas, kalian tulis di buku latihan PKN ya. 1. Mengapa rumah Honai dibangun dengan ukuran kecil tanpa jendela dan celah cahaya? 2. Tuliskan ciri khas dari rumah adat Tongkonan. Baik, terima kasih. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.